para asatidah yang saya hormati, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Sehat Ibu Bapak? Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, kita manfaatkan nikmat ini untuk menambah amalan-amalan soleh kita. Semoga apa yang kita lakukan ini termasuk wasilah agar kelak kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa Ustadz Fatoni? Jam 8 ya? Oh, alhamdulillah, saya mah senang-senang aja. Kajian al-maudhu'i atau tematik malam hari ini, 5 amalan perusak puasa Ramadan. Kenapa tema ini harus diangkat Bapak Ibu? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang kurang lebihnya 23 hari lagi. 23 hari lagi. Maka kita harus mempersiapkan segalanya agar Ramadan ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu. Apa saja yang bisa merusak amalan-amalan kita ketika berada di bulan Ramadan? Yang pertama, ketika kita memasuki bulan Ramadan tanpa bekal ilmu. Makanya dalam Quran surah Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Utsaimin dalam kitab Ushul Tsalatsah, hendaklah seseorang ketika mengucapkan kalimat tauhid, dia memahami apa yang dia ucapkan. Artinya ketika seseorang berurusan dengan ibadah kepada Allah, kita dituntut berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, bukan berdasarkan taklid buta, cuman sekedar mengikuti cirene kila wakola, katanya. Makanya orang yang beribadah tanpa memiliki dasar ilmu, dia potensial lebih tersesat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, man faraqad dalil, barang siapa yang menjauhi petunjuk, dhallas sabil, maka dia cenderung akan menuju kepada kesesatan. Walad dalil, dan tidak ada petunjuk yang baik illa bima jaa bihir rasul, kecuali petunjuk yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bukan orang biasa, beliau adalah hamba Allah, pilihan Allah. Dan Nabi kita sangat tahu percis bagaimana ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa hanya beribadah semata
tanpa berdasarkan ilmu, maka kerusakan lebih potensial banyak ditimbulkan oleh orang ini daripada manfaat. Makanya Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa dalam urusan ibadah tidak berdasarkan ilmu, kana mayusidu aktsara mimma yusli, dia lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada perbaikan. Contohnya apa Pak Dede? Monggo. Contoh, ziarah kubur dikhususkan menjelang bulan Ramadan. Jadi Ramadan kuburannya penuh, sing ngemis yo akeh. Sebenarnya ziarah kubur itu dibolehkan, tapi jangan sampai di dalam hati kita memiliki keyakinan kalau tidak ziarah kubur menjelang masuk bulan Ramadan nanti saya kena dosa. Ini yang jadi bahaya. Ada pertanyaan, Pak Dede, kita kan ASN ya, atau PNS, kadangkala disediakan waktunya cuman pas menjelang Ramadan. Itu gimana Pak Dede kalau kita ziarah dan lain-lain? Kalau memang waktunya yang ada cuman itu, dan keluarga besar adik kakak bisa ngumpulnya pas hari itu, ya tidak apa-apa. Yang penting digarisbawahi, jangan ada keyakinan di dalam hati bahwasannya kalau tidak dilaksanakan saya kena dosa, kena masalah dan lain-lain. Bisa diterima Ji? Contoh yang lain. Karena kalau jenengan lihat literasi sejarah dari mengunjungi kuburan, bersih-bersih kuburan di Wikipedia, jenengan monggo. Karena Islam sebelum masuk ke Indonesia, orang Indonesia ini Nusantara sudah memiliki kepercayaan. Pertama, dinamisme dan animisme, kepercayaan terhadap roh dan benda-benda yang memiliki kekuatan mistik. Setelah itu, agama yang selanjutnya agama Hindu dan Buddha. Kemudian agama Kristen yang dibawa para penjajah Portugis, kemudian agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Persia dan Mekah. Makanya pola keagamaan di Indonesia ini kompleks. Dan kita menyampaikannya harus hati-hati, pelan-pelan. Jangan sampai terjadi perbenturan. Bisa diterima, Ji? Contoh yang lain. Padusan. Betul nama betul? Nah, ini lanang wedok renang bareng. Kok ning kono ya pipis bareng, Pak. Nah, ini lagi renang itu nggak tahu yang masuk ke mulut air kencing apa air biasa gitu ya. Nah, jadi perkara-perkara ini harus kita ketahui. Contoh yang lain, ketika seseorang memasuki bulan Ramadan dia sudah berbekal ilmu, maka kalau mau macem-macem di bulan Ramadan dia pikir-pikir dulu. Bedanya orang yang ngerti ilmu sama yang enggak itu dimikir sih, Pak. Kalau orang yang enggak paham ilmu, ada sesuatu langsung aja bablas anginnya tabrak. Tapi kalau orang yang paham ilmu mau ngapa-ngapain dadak mikir. Ketika masuk bulan Ramadan dia sudah berbekal ilmu, mau mokah alias buka puasa belum pada waktunya, mikir karena dia ngerti ilmunya dan akibatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaimah, suatu hari Nabi tertidur, dibangunkan oleh dua orang, kemudian diajak menaiki sebuah bukit. Nabi mengatakan, bukit ini begitu terjal. Kata dua orang ini, aku akan memberikan kemudahan. Maka Nabi sampailah di puncak bukit ini. Ketika sampai di sana, Nabi mendengarkan suara-suara jeritan yang luar biasa. Nabi bilang, suara apa ini? Orang dua ini mengatakan, ini adalah suara orang-orang yang diazab di neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang digantung terbalik sampai terbuka betis-betisnya. Kemudian mulutnya itu disobek luar biasa. Lalu Nabi berkata, man haulai, siapa mereka? Kenapa sampai mulutnya disobek dan dijungkir balikan? Kemudian dijawab, haula'il ladzina, mereka adalah orang-orang yuftiruna yang berbuka puasa qabla tahillati saumihim, padahal waktunya belum sampai dia sudah buka puasa duluan. Jadi dia sudah punya bekal ilmu, mau macam-macam dadak mikir-mikir sih. Oh iya, aku ngerti akibatnya.
Bisa diterima, Ji? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu seperti kita akan menuju suatu daerah tapi kita tidak memiliki alamat, tidak dikirim Google Map-nya, Pak. Cenderung untuk tersesat lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ketika kita menuju suatu daerah dikirim Google Map-nya, dikirim alamatnya, lebih mudah tersampaikan kita ke tempat tersebut. Lihatlah perkataan dari Ibnu Qayyim. Anna amila bila ilmin, suatu amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu, kasair, seperti dia menuju suatu perjalanan tanpa memiliki tour guide. Kalau mau umroh kan ada tour guide-nya ya Pak ya. Ada ustadznya dari biro umroh, biasanya ditunjuk. Kayak Ustadz Ahmad Yani ceramah sambil promosi kan. Dibimbing sama beliau gitu ya. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, contohnya apa saja? Begini. Nah, pelajari mulai sekarang. Saya punya buku 4, sebenarnya 20 di rumah masih banyak. Saya dibawa 4 aja, nanti monggo kalau ada yang mau bertanya dikasih hadiah. Jadi contoh rukun puasa, sunah-sunah puasa, apa yang makruh ketika dilakukan saat kita berpuasa, kemudian hal-hal yang membatalkan kesalahan dalam bulan Ramadan, tentang zakat fitrah, tentang fidyah, tentang sholat Idul Fitri dibuka. Makanya zaman sekarang orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa baca atau menulis, tapi orang yang tidak mau belajar. Buka internet, apa-apa ada semua di sana. Contoh rukun puasa yaitu niat. Oh, niat yang baik itu seperti apa? Apakah didahirkan atau cukup di hati? Pelajari. Hal-hal kemudian rukun yang kedua menahan dari segala yang membatalkan dari terbit fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Pelajari tentang sunnah-sunnah puasa. Contoh mengakhirkan waktu sahur. Kalau anak-anak pondok atau boarding school ini dijadiin modus ya. Ayo bangun leh jam 3 sahur. Posek toh Ustad. Sunnahnya kan mengakhirkan waktu sahur. Menjelang subuh tidur lagi, bangun-bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah dan subuh. Kemudian menyegerakan berbuka, mentang-mentang mau program diet ya Pak Fatoni, wah buka puasanya sisan kok isak wae gitu ya. Nah, termasuk perkara-perkara seperti ini. Kemudian memperbanyak ibadah itu perkara sunnah yang harus ditekankan, dan semangat di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau kita 10 terakhir bulan Ramadan, softnya itu makin maju, tarawehnya ganti tempat ke Solo Square, Grand Mall ya, Luwes, Mitra, pada kesana Pak, cari baju baru, cari makanan buat lebaran. Hal-hal yang dimakruhkan, contohnya yaitu banyak berkumur ketika berpuasa, apalagi kumurnya pakai es teh, itu ceritanya jadi lain gitu ya. Kemudian bagi yang pasangan suami istri masih muda, tegangannya 220 volt ya. Yo hati-hati toh yo. Nek nganti khilaf kebablasan abot. Ya, jenengan sudah tahu hadis ini. Ada orang yang sampai khilaf, kata Nabi apa? Ya tebusannya rokobatan tu'tikuha, harus membebaskan satu budak. Dia tidak punya, maka Nabi memberikan alternatif yang kedua, antasuma syahraini mutatabi'ain, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka Nabi memberikan alternatif yang ketiga, ita'amas sitina miskinan, memberi makan 60 fakir miskin. Abot Pak, bahwa ditahan nunggu maghrib sik to yo ya. Contoh hal-hal yang masih dibolehkan. Suntik insulin bagi orang yang punya penyakit gula kadarnya tinggi, kemudian disuntik insulin, kalau ndak yo nanti menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka perkara yang dimaafkan. Atau tetes mata atau tetes telinga juga perkara dimaafkan, tidak membatalkan puasa. Atau orang yang punya penyakit asma, dia bisa kambuh sewaktu-waktu, kalau nggak pakai ini dia bisa mati, itu perkara dibolehkan. Atau ketika siang harinya di giginya ada bekas sisa sahur tadi malam sate sebesar ini, segede gini lagi. Nah, itu perkara yang dibolehkan.
Nah, kita juga harus tahu perkara-perkara yang bisa membatalkan misalnya. Makan minum disengaja, kemudian dia merokok, itu juga batal ya. Kemudian keluar darah haid dan darah nifas, itu batal. Kemudian selanjutnya darah haid batal. Kemudian orang yang onani atau masturbasi ketika puasa, itu batal. Orang yang khilaf di siang hari, ya batal, tebusannya berat malahan. Muntah disengaja, itu batal. Hilang kewarasannya jadi gila, ya batal. Kemudian dia niat bener-bener sudah nggak puasa, rasa sanggup gitu ya, karena nggak kuat ngeleh gitu ya. Atau yang dia murtad juga batal puasanya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa minimal kita harus tahu. Termasuk jenengan urusan fidyah, Bu. Jenengan harus paham ini. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yutiqunahu yang tidak mampu berpuasa fidyatun ta'amu miskin. Hendaklah dia memberikan fidyah kepada orang-orang miskin. Ternyata Bapak Ibu, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ada 4 golongan yang dia cukup membayar fidyah, tidak harus mengqadha puasanya. Siapa saja? Menurut Ibnu Abbas, 1, orang tua yang tak sanggup lagi berpuasa. Yang kedua, orang sakit yang tak kunjung kesembuhannya, koma terus. Yang nomor 3, ibu hamil. Yang nomor 4, ibu menyusui. Ini cukup membayar fidyah, tidak harus mengqadha puasanya. Makanya berapa jumlahnya? Perharinya kalau di dalam kitab fikih 625 gram. Kita bulatkan jadi 1000 gram beras atau 1 kilo. Makanya di dalam hadis riwayat Khamas mengatakan innallaha wada asyam anil hubla wal mardi. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada ya harus berpuasa bagi orang yang menyusui atau dia sedang hamil gitu ya. Cukup membayar fidyah saja. Jadi kesimpulan yang pertama, memasuki bulan Ramadan, siap-siap ilmu dulu. Sekarang nomor 2, yang menyebabkan rusaknya pahala atau puasa di bulan Ramadan, tidak stop berbuat maksiat. Ini sudah jelas. Saya jelaskan dulu. Kebangetan kalau ada orang yang masuk bulan Ramadan, maksiatnya tidak berhenti. Kenapa? Dampaknya 1, puasanya akan menjadi sia-sia. Rubba shaimin hadduhu minas siyam ju'u wal atas. Banyak sekali kelak di antara kaum muslimin ketika mereka berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Apa sebabnya? Ya sebabnya karena tidak berhenti berbuat maksiat. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Allah ini tidak butuh orang puasa yang dia masih berbuat maksiat. Kalau ingin puasanya dibalas oleh Allah, hendaklah berhenti berbuat maksiat. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, man lam yada' qaula zuhri wal amala bi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan amalan yang menyertainya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh puasanya. Artinya ibu bapak yang hadir, hendaklah jenengan berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas puasa jenengan. Puasa bukan hanya sekedar rutinitas saja di bulan Ramadan, tetapi puasa dijadikan ibadah yang berkualitas. Makanya di dalam riwayat Huzaimah, laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa itu esensinya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Innamas siyam minal lakwi warrafas. Salah satu derajat puasa yang tinggi, dia menjaga omongannya tidak mengeluarkan kata-kata yang mudharat, kata-kata yang buruk. Fa inna sabaka ahadun au jahula alaika. Ketika datang orang yang jahil, orang yang bodoh, hendak mengganggumu, memancing emosimu, golek masalah sama jenengan,
faltakul, katakan kepada dia, inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Makanya Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Dia di bulan Ramadan cuman menahan lapar dan haus. Tapi omongannya cek miso-miso gitu ya. Matanya cek jelalatan gitu. Kemudian puasa yang nomor 2, dia menahan seluruh anggota badannya. Mau mengeluh, mau misu-misu, mau memfitnah, mau menghibah tanggane, ditahan. Kakinya mau melangkah menuju suatu jalan yang daripadanya dia berbuat maksiat, ditahan. Maka ini puasa level yang kedua. Yang tertinggi adalah ketika dia berpuasa, hatinya senantiasa tertaut kepada Allah. Dia benar-benar was-was, harap-harap cemas, apakah puasa hari ini diterima oleh Allah atau tidak. Dan dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah, seperti diintai oleh CCTV terus gitu. Maka inilah derajat ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah ketika bulan Ramadan senantiasa diawasi oleh Allah dan berharap-harap cemas. Nah, ibu bapak, kalau kita ngeyel Pak Dede tetap berbuat maksiat ketika bulan Ramadan, gimana akibatnya? 1, Bu, kok ibu-ibu terus ya Pak itu ya. Soalnya ibu-ibu yang suka nyiwel sama nyubit kecil itu sakitan mana Bapak Ibu? Nyubit kecil ya. Sama-sama nyubit, yang satu ciwel gede, yang satu kecil. Apa analoginya? Berbuat maksiat di bulan Ramadan, dosanya yo tetap 1. Kalau pahala kan beda. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Berbuat kebaikan 1, maka dikali lipatkan menjadi 10. Itu minimal. Kalau dosa dilakukan di bulan Ramadan tetap 1, Pak, nggak jadi 10. Tetapi 1 ini koyo ciwitan cilik kae, lebih menyakitkan akibatnya. Maka perhatikan dalilnya Quran surah Al-Hajj ayat 25. Jadi dampak dosanya itu lebih nampol gitu loh. Wa may yurid fihi bil hadid bidzulmin, barang siapa ketika dia ingin pergi ke Mekah dan di dalam hatinya dia akan berniat berbuat dosa di sana. Biar nyenggol-nyenggol akhwat-akhwat Arab di sana gitu ya. Dia ada niat buruk di sana, ingin berbuat maksiat. Min adzabin alim, maka dia akan merasakan azab yang sangat pedih. Dosanya tetap ditulis 1, tapi akibatnya itu lebih perih sekali. Maka perhatikan perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang orang-orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Wa kana itsmul ma'asi fihi, dan orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, dia mendapatkan dosa asyaddu wa akbar. Dosanya itu lebih besar dan lebih pedih, ya. Min itsmiha fi ghairuh, daripada bulan-bulan yang lain. Bisa diterima, Ji? Dosanya tidak dikali lipatkan 1, cuman parah gitu loh. Yang selanjutnya, demi Allah, orang yang di bulan Ramadan tidak mau berhenti berbuat dosa, tidak mungkin bisa taraweh terus ke masjid. Tidak mungkin bisa menghatamkan Al-Quran walaupun 1 kali, itu susah, Pak. Karena dosa ini menutupi hatinya, menghalangi dia, membuat dia malas dan berat beribadah. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, innal mu'min idza adnaba kanat nuqta sauda fi qalbi. Seorang muslim yang berbuat 1 dosa, maka akan ada 1 titik hitam di dalam hatinya, dan 1 titik hitam ini menyebabkan dia malas, menyebabkan dia berat untuk beribadah di bulan Ramadan. Contoh, seminggu pertama Ramadan semangat sahur, semangat tarawih. Masuk minggu kedua sebelum tidur dia macam-macam dulu. Besok harinya pasti mau sahur, bangun beratnya orang jamak. Jangan dipraktekkan, Mbak. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, apabila kalian melihat ada orang yang sulit berpuasa di siang hari, sulit sholat, maka sungguh dosa-dosanya yang telah menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah.
Jadi poin yang kedua yang bisa jenengan ambil adalah ketika kelak memasuki bulan Ramadan, agar puasa jenengan berkualitas, tidak zong, tapi menghasilkan pahala, janganlah rusak puasa itu dengan berbuat maksiat. Kemudian dengan cara meninggalkan maksiat, kita menjaga durabilitas, tetap semangat dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Bisa diterima, Ji? Masuk poin yang nomor 3. Insya Allah 8:30 selesai ya. Singkat, padat gitu ya. Nyun ngapunten Pak, saya bukan Ustadz entertain yang bisa bikin ketawa jenengan gitu. Saya sekedar menyampaikan ilmu saja. Qala Allah wa qala Rasul. Ini yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Nomor 3. Masih pelit terhadap harta ketika memasuki bulan Ramadan. Kebangetan jenengan ya. Kenapa? Karena bersedekah di bulan Ramadan itu peluang masuk surganya lebih besar. Karena di dalam satu hari jenengan akan mendapatkan 3 amalan yang istimewa. Di dalam hadis qudsi Allah berkata, "A'datu li ibadi sholihin." Allah sudah menyiapkan untuk orang yang soleh, yaitu surga. Mala ainun ra'at, yang tidak ada satupun mata melihatnya. Wala udunun sami'at, bahkan didengar dengan jelas pun belum. Wala khatari ala qalbi basar, bahkan terlintas di dalam hati pun belum. Dan surga ini akan diberikan untuk orang-orang yang senang bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam satu hari ada 3 gabungan amalan istimewa. Siangnya jenengan seharian sudah puasa, sorenya ngasih sedekah takjil buat anak-anak TPA atau orang buka puasa, plus malamnya jenengan tarawih. Jadi dalam satu hari jenengan melakukan amalan yang istimewa 3. Perhatikan, puasanya di siang hari, ya, fa innahu li wa anna ajri bihi, yang puasa ini pahalanya langsung dari Allah. Malamnya jenengan tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, jenengan akan diampuni dosanya. Dan sore harinya jenengan ngasih makanan takjil, ngasih makanan buka puasa, maka termasuk mendapatkan ruang yang istimewa. Makalah keluar hadis ini Bapak Ibu. Inni fil zanna ghurafan turaduhuruha min butuniha. Besok di surga itu ada kemah-kemah yang bagian luarnya bisa terlihat dari dalam, wa butuniha min duhuriha, dan bagian dalamnya bisa terlihat dari luar. Sulit dibayangkan, Pak. Memang mala ainun ra'at sih ya. Sulit dibayangkan. Mungkin kayak kaca riben gitu ya. Lalu tiba-tiba faqama Arabiun, berdirilah seorang Arab Baduy, liman hiya ya Rasulullah. Fasilitas yang begitu indah buat siapa ya Nabi? Maka Nabi mengatakan, qala liman atabal kalam, orang yang senantiasa menjaga ucapannya. Wa at'ama ta'am, yang senang memberikan makanan. Wa adama siyam, yang senantiasa berpuasa. Wa shalla lillahi billail, untuk orang-orang yang sholat di malam hari. Wa nasuniyam, yang saat itu kebanyakan manusia tidur. Dan hal ini dalam satu hari jenengan dapatkan di bulan Ramadan. Komplit dalam satu hari. Bisa diterima anda ini? Selanjutnya, untuk melipat gandakan pahala ya di bulan Ramadan dengan cara memberikan buka puasa, maka jenengan mendapatkan pahala yang sama. Ini sudah masyhur hadis ini. Man fatara shaiman kanna lahu mithlu ajri, sungguh orang-orang yang memberikan makanan untuk buka puasa, dia akan mendapatkan pahala ghairu annahu la yanqusu min ajri siyami syai'an. Dari puasa orang yang jenengan berikan buka tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan. Dan memberikan makanan sudah saya sampaikan dulu di sini. Memberikan makanan wa ahabul a'mali ilallah ta'ala, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Kita sudah tahu, dan hendaklah memberikan makanan jangan yang kita tidak sukai. Kalau ngasih takjil, berikanlah yang terbaik. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam Quran surah Al-Insan
wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Hendaklah kalau mau memberikan makanan yang kita juga masih suka. Memberikan makanan sangat-sangat istimewa. Besok di akhirat, ulaika ashabul maimanah. Dia termasuk golongan kanan, golongan yang mendapatkan keselamatan. Orang yang senang tiasa memberikan makanan, insya Allah dijauhkan dari neraka sakor yang pernah saya sampaikan. Salah satu penyebab orang-orang masuk neraka sakor, walam naku nut'imul miskin, gara-gara dia itu sangat pelit memberikan makanan. Dan orang yang memberikan makanan, kata Nabi, khiyarukum, termasuk sebaik-baiknya orang di antara kalian. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apalagi memberikan air minum, itu pahalanya lebih besar. Pokoknya pengajian kali ini tehnya biar saya yang nanggung, Masya Allah. Dan Bapak Ibu, kadangkala ini yang terjadi fenomena. Saya mendapatkan ini dari teman di Semarang. Jadi bismillah, mohon sekiranya para donatur tidak membagikan makanan kepada para pemulung yang biasa berada di pinggir jalan, apalagi pada hari Jumat. Dikarenakan mereka menampung makanan di karung atau gerobak tanpa kita ketahui mereka sudah dapat makanan atau belum. Karena kasihan, maka seperti ini dibuang saja. Dipilih ayamnya, kemudian nasi dan lauk pauknya itu dibuang. Saya pernah juga waktu kemarin ngisi khutbah Jumat keempat di Purwosari. Saya kan biasa ya, kalau habis khutbah Jumat di motor ada kresek mentel. Banyak banget nih makanannya, saya kasihkan ke pengemis di pinggir jalan. Enom, kuat. Pas dikasih kok yang menolak gimana, tapi ya sudah, enggak apa-apa gitu. Langsung dimasukkan ke karungnya. Makanya Bapak Ibu, kalau ngasih sedekah itu kalau bisa ke orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, karena lebih bisa menghargai pemberian jenengan. Kita sudah meluangkan uang kita buat masak, buat apa, betul apa betul? Nah, kadangkala dimasukkan ke gerobak. Dan tadi pagi saya ngisi tema ini di Masjid An-Nur, belakang Laris Kartasuro. Ada yang bilang, betul Pak Dede, saya menemukan bukti di lapangan katanya. Karena beliau rumahnya di Mbaben Kartasuro itu. Ternyata kayak gitu. Syukur-syukur udah beli yang jelas-jelas solehnya. Kenapa bersedekah di bulan Ramadan lebih peluang mendapatkan pahala dan dimasukkan ke dalam surga? Karena bersedekah di bulan Ramadan insya Allah lebih mudah. Kenapa? Karena setan-setannya pada di penjara. Kan setan ini bilang dalam Quran surah Al-A'raf 16-17, qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukumi aku sebagai makhlukmu yang hina, aku mati-matian akan menghalangi orang-orang Islam agar tidak bisa istiqomah berada di jalanmu. Termasuk dihalang-halangi bersedekah dengan cara dihembuskan ke dalam hati kita rasa takut dengan kemiskinan. Eman-eman, wojo, eman-eman kan gitu. Kalau bulan Ramadan setannya di penjara, harusnya bersedekahnya lebih mudah. Tapi kalau masih pelit gimana? Mungkin bukan setan dari jenis jin ya. Nah itu yang repotnya gitu loh. Bisa diterima ya. Dan yang nomor selanjutnya, jangan eman-eman mengeluarkan sedekah, apalagi ketika jenengan punya urusan penting. Mau mudik, mau nikahkan anaknya, atau mau mengawali bangun rumah renovasi, atau mau memulai usaha, awalilah dengan bersedekah dulu. Karena bisa menolak bala dan musibah. Perhatikan dalam kitab Sahih Jami, Nabi Yahya berkata, wa amorokom bisodakoh. Hei Bani Israel, aku perintahkan kepada kalian bersedekahlah. Fa inna masalu dzalik, perumpamaan orang yang bersedekah, kamatsali rajulin, dia seperti seorang laki-laki asarahul adu, yang ditawan oleh musuhnya. Fa autsaku yadahu ila unukihi, yang kedua tangannya diikat di belakang lehernya. Wa qaddamuhu liyudribuhu unuqahu, dan dia dibaringkan siap mau dipancung. Faqala, orang yang mau dipancung berkata, anna afdihi minkum, kose, saya pengen menebus diri saya bil qalil wal katsir, dengan tebusan yang banyak atau sedikit. Fafadafa nafsahu minhum, kemudian dia dibebaskan oleh Allah.
Yang tadinya jenengan mau celaka, yang tadinya jenengan mau tertimpa musibah, oleh Allah dihindarkan dari perkara-perkara musibah tersebut. Jadi poin yang ketiga yang jenengan bisa dapatkan dari pertemuan malam hari ini, bersedekahlah semampu jenengan di bulan Ramadan. Jadi pas waktu ngisi di Purwosari itu selesai khutbah Jumat, itu ada bapak-bapak naik Supra sama anaknya, itu ngambilin bok kotak putih dari masjid-masjid samping situ. Ternyata sedekahnya es teh ditali kasih sedotan, simpen di depan masjid. Jadi udah selesai, habis terus ngambilin gitu. Masya Allah. Orang itu kalau udah niat sedekah, sebisa apapun pasti diusahakannya gitu. Tapi kalau orang tidak niat, yo susah gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi sudah dapat 3 ya. Agar puasa Ramadan jenengan tidak menjadi sia-sia, punyailah ilmu. Kedua, stoplah berbuat maksiat. Nomor 3, ketika memasuki bulan Ramadan jangan pelit. Nomor 4, yang bisa merusak Ramadan kita ketika puasa tapi tidak sholat. Lah, melu sahur, melu buka puasa, tapi tidak sholat. Lah hukumnya gimana? Tergantung niatnya. Kalau dia tidak sholatnya gara-gara menolak syariat, sholat itu nggak penting. Sholat itu ajaran apa sih jengkang-jengking menghambur-hamburkan waktu saya. Maka kalau dia puasa, puasanya ditolak dan termasuk orang kafir karena mengingkari syariat. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamas shalah, apabila mereka itu bertobat, mendirikan salat, wa atuz zakah, kemudian membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dialah termasuk saudara-saudara kalian. Tapi kalau sudah meninggalkan salat, maka beliau menukil hadis riwayat Muslim, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Membedakan dia masih muslim atau tidak, yaitu indikatornya meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan dengan cara menolak syariat. Selanjutnya, kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, gimana Pak Didi? Yo masih iman, cuman nek arep sholat ketoke abot tenanan, malas gitu. Terus puasa, gimana hukum puasanya? Puasanya tetap sah, puasanya tetap sah, tapi zong, nggak dapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus serta nahan ngerokok gitu. Kan eman-eman tuh ya. Apa artinya? Hendaklah tetap jaga sholatnya agar puasanya tidak zong. Man lam yada kaula zuhri wal amala bi, tidak menjaga mulutnya kemudian ngobrol sembarangan. Allah bilang apa? Falaisa lillahi hajatun. Allah nggak butuh puasanya, apalagi meninggalkan sholat karena malas. Puasanya tetap sah, tapi zong, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Bisa diterima sampai sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai belum Pak? Oh nggak ada snacknya apa minumnya? Oh ada, nanti ya. Oh geng. Tak suruh minum, nggak ada minumannya. Gitu. Nomor 5 terakhir Bapak Ibu, monggo disiapkan pertanyaannya. Nggak kerasa saya ngomong kayak gini sudah 47 menit Pak. Mau 1 jam. Terakhir, sholat taraweh yang terlalu cepat. Di sini insya Allah imamnya Ustadz Fatoni ya. Oh Pak, Masya Allah Pak Haji. Nanti bacanya jangan yang cepat-cepat. Nanti saya jelaskan. Kalau kayak gini gimana Bapak Ibu? Saya jelaskan. Nah, ini belum connect Bluetooth biar lebih. Sebentar ya Bapak Ibu.
ini tuh ada suaranya. Kalau terdengar suaranya itu lebih sahdu gitu ya. Nah. Hiburan ya Pak. Bagaimana penjelasan Nabi tentang sholat yang seperti ini? Yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi melarang ketika sholat itu terburu-buru. Annahu naha an yusalliyar rajul. Nabi itu melarang sholatnya seorang laki-laki muhtasiron. Muhtasiron itu yang sangat cepat. Yang kedua, Nabi sampai menjelaskan, janganlah kita menjadi pencuri di dalam sholat. Dalam hadis riwayat Ahmad, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku min sholatihi. Seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Ya Rasul, kami bingung nih. Emangnya bisa mencuri di dalam sholat? Itu bagaimana maksudnya? Maka Nabi menjelaskan, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak tuma'ninah di dalam ruku dan sujudnya. Punggungnya belum lurus sudah berdiri lagi. Punggungnya belum lurus ketika sujud sudah berdiri lagi. Maka sungguh dia telah mencuri di dalam sholatnya. Haknya sholat dia tidak tunaikan, yaitu tuma'ninah. Yang tadi cek mendingan. Kalau kayak gini saya parah Bapak Ibu. Oh nggih. Ini lebih parah daripada yang tadi ya Pak. Ini super cepat sekali. Ini tambah parah. Barang siapa ketika dia sholat tetapi tidak ada tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah. Tuma'ninah itu berhenti sejenak setelah gerakan, tenang. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, la tujziu sholatur rajul hatta yukimu dhuhrahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah sholatnya seseorang kecuali ketika dia sujud, punggungnya sudah lurus, baru dia baca subhana rabbiyal a'dim. Ketika dia sujud, punggungnya sudah lurus, sudah tenang, baru baca subhana rabbiyal a'la. Makanya
Nabi memberikan komentar bagi orang-orang yang sholatnya super cepat. Di dalam hadis riwayat Huzaimah, sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi ashabihi. Suatu hari Nabi itu sholat dengan para sahabatnya. Thumma jallasa fi ta'ifatin minhum. Setelah sholat, Nabi itu berkumpul dengan para sahabatnya, duduk bareng. Fadakhalar rajul, tiba-tiba datanglah masuk seorang laki-laki. Faja'ala yarka'u wa yankuru fi sujudi. Dan orang ini sholatnya begitu cepat. Kemudian Nabi komentar apa? Atarauna hadza, kalian melihat ini semua, ya. Lalu Nabi melanjutkan, man mata ala hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Barang siapa yang meninggal posisi sholatnya belum berubah seperti ini, dia sehari-harinya sholatnya seperti ini, sampai matinya dia tidak berubah, kata Nabi, ghairi millati Muhammadin, sungguh bukan termasuknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu mengajarkan sholat dengan tumaknina. Yankuru sholatahu, mereka itu sholatnya kama yankurul ghurabud dam, seperti gagak yang sedang menghirup darah. Gitu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jenengan sudah tahu semua, masyhur hadis ini. Ada orang yang sholat, kemudian sangat cepat ketemu Nabi, menyalami Nabi, kata Nabi apa? Irji, mas, sana kamu. Fasolli, sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, karena kamu belum sholat. Thalatha marrah. Ucapan ini diucapkan 3 kali kepada orang ini gara-gara sholatnya terlalu cepat. Nah, jadi kalau tarawih terus gimana Pak Dede? Ya sudahlah, kita baca Quran surah Al-Imran gitu ya, Al-Baqarah gitu ya. Kalau bacanya yang panjang-panjang itu mengurangi customer jenengan nanti. Masjid Amanah besok jamaahnya merolot mereteli. Wah nekono suwe gue sing cepet main yang di ngono gitu kan. Betul apa betul? Pengen sing cepet apa yang lama Bapak Ibu? Sing oh sing sedang-sedang. Ini ada kejadian. Ini asli dalam hadis riwayat Bukhari. Kisah Mu'adz, jenengan pasti pernah dengar Ustadz menyampaikan hadis ini. An Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu kana yusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Mu'adz bin Jabal ini sholat di belakang Nabi. Ketika selesai sholat dengan Nabi, thumma ya'ti qaumahu fayusolli bihim sholatal faqra bihim al-baqarah. Kemudian Mu'adz ini selesai sholat sama Nabi pulang, ketemu dengan kaumnya. Lalu Mu'adz ini karena Pak Ustadz maju ke depan jadi imam sholat. Yang dibaca adalah surah Al-Baqarah. Mu'adz membaca surah Al-Baqarah. Ketika sholat berlangsung, qala fatajawwaja rajulun fasalla sholatan khafifah. Ketika sholat berlangsung, ada salah satu jamaah sholat, dia memisahkan dari jamaah. Dan dia sholat sendiri di belakang dengan sholat yang ringan. Faqala innahu munafiq. Dan perkara ini sampai ke telinganya Mu'adz. Ya Mu'adz, tadi malam si bapak itu waktu kamu jadi imam memisahkan diri sholat dewe. Kata Mu'adz, dia telah munafik. Wah, dia telah munafik. Ternyata ya, fabalagha dzalikar rajul, ucapannya Mu'adz sampai ke telinganya lelaki tadi yang disangka munafik. Ora terima, Pak. Enggak terima saya disangka munafik. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengadukan hal ini kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina wa naski binawadiihina. Wahai Rasulullah, kami adalah para petani yang kalau siang hari kerjaan kami itu ngambil air nyirami perkebunan. Jenengan kalau nonton YouTube gersangnya di Saudi kan kerasa banget panasnya dan capeknya. Kemudian orang ini bilang apa? Wa in Mu'adz shalla binal bariha,
tadi malam Mu'ad ini sholat dengan kami, dia jadi imam. Faqara al-Baqarah, dia membaca surah Al-Baqarah. Bayangkan. Lalu apa jawaban Nabi? Lalu Mu'adz ini ditegur, ya Mu'adz, ya, afattanun, apakah kamu akan menimbulkan fitnah? Anta thalathan ikra, kalau kamu ingin mengimami kaummu atau kaum muslimin, bacalah surah yang ringan-ringan. Kata Nabi apa? Asyam, ad-duha, atau yang paling panjang sabihisma rabbikal a'la. Itu panjang dewe, itu dibaca saat sholat witir biasanya. Betul apa betul? Kecuali boleh sholat qiyamul lailnya panjang, misalnya di pondok-pondok, kan sepakat sudah sama para asatidnya tiap malam pokoknya satu juz, itu beda cerita. Atau memang pas malamnya ada 2 kloter, nanti ba'da isya sholat tarawihnya yang ringan, nanti malam jam 11 atau jam 1 sholat yang panjang, yang 1 juz. Tapi kalau mengimami di orang banyak seperti ini, ojo dawa-dawa to yo, iya. Mesake sing sudah sepuh kan ya, aduh iki piye gitu. Mengurangi customer, besok pindah masjid malahan gitu ya. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan perkara yang sama. Jadi kalau ya Mu'ad, kalau kamu mengimami sholat, bacalah asyam, ad-duha, atau sabihisma rabbikal a'la. Selesai Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau ada yang mau bertanya sambil saya ulang kembali 5 perkara yang bisa merusak puasa kita di bulan Ramadan. 1, ketika memasuki bulan Ramadan tanpa bekal ilmu. Monggo, sekarang kan rata-rata HP-nya sudah Android semua. Boro-boro jenengan bapak saya yang usianya 70 tahun aja nontonannya YouTube gitu ya. Artinya mempelajari fikih tentang Ramadan bisa dari YouTube, para ustadz-ustadz banyak. Kemudian yang kedua, yang bisa merusak Ramadan kita ketika tidak mau berhenti berbuat maksiat. Hati-hati, itu siksaannya lebih keras. Yang nomor 3, yaitu masih pelit terhadap harta di bulan Ramadan. Walaupun sekarang lagi musim corona, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, banyak orang-orang yang di PHK, dirumahkan, monggo sedekah semampu jenengan saja. Kemudian yang nomor 4, yang bisa merusak, yaitu dia puasa tapi tidak sholat, maka menyebabkan puasanya menjadi zong, tidak mendapatkan pahala apa-apa walaupun puasanya tetap sah. Dan yang terakhir, kalau sholat tarawih hendaklah yang tumak nina, yang tenang, dan imamnya yang baca suratnya yang sedang saja. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya.